Dua jagoan Erick Thohir yang bikin timnas Indonesia ganas lawan Vietnam. Mengenal Matt Baker, pemain timnas U16 yang memperkuat sepupu Manchester City. Shin Tae-yong jadi contoh, pelatih timnas Indonesia rangkap jabatan mirip pelatih interim Korea Selatan. Jelang lawan Vietnam, penyerang timnas Indonesia makin ganas di Liga 1. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Dua jagoan Erick Thohir yang bikin Timnas Indonesia ganas lawan Vietnam. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Vietnam 2 kali dalam laga kualifikasi, dengan pertandingan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 21 Maret 2024. Menghadapi situasi back-to-back, Erick Thohir menyatakan bahwa kehadiran Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen akan menjadi tambahan yang positif untuk memastikan kemenangan. Keberadaan mereka, Ragnar Oratmangoen dan Tom Hye, sangat penting, terutama karena kita harus menang dalam pertandingan melawan Vietnam secara beruntun, ungkap Erick Thohir kepada wartawan. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi buncit grup F dengan 1 poin hasil dari 1 kekalahan dan 1 hasil imbang. Erick Thohir menyoroti signifikansi kemenangan dalam 2 pertandingan melawan Vietnam, karena hal tersebut dapat membuka peluang besar untuk melaju ke putaran ketiga. Dengan 2 laga berikutnya melawan Irak dan Filipina, yang akan dimainkan di kandang Indonesia, peluang untuk mengumpulkan 6 poin sangat mungkin. Namun, Erick juga mengakui bahwa proses naturalisasi Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen masih dalam tahap yang belum menunjukkan tanda-tanda positif. Dengan batas waktu pendaftaran skuad pada 15 Maret, waktu yang tersisa sangat terbatas. Tom Hye, Ragnar Oratmangoen, Nathan Choeaon, dan Martin Paes masih dalam proses naturalisasi, dengan Nathan Choeaon tinggal menunggu pengambilan sumpahnya, sementara Martin Paes menghadapi kendala administrasi karena pengalaman sebelumnya bersama timnas Belanda di kelompok usia tertentu. Mengenal Matt Baker, pemain timnas U16 yang memperkuat sepupu Manchester City. Calon pemain diaspora timnas U16 Indonesia, Matt Baker dari Melbourne City, mendapat sorotan setelah staf ahli Kemenpora Hamdan Hamedan mengajukan berkas pemain diaspora untuk timnas U16 Indonesia. Nova Arianto, pelatih timnas U16, langsung menerima data tersebut pada Sabtu lalu. Dalam prosesnya, wajah Matt Baker muncul sebagai cover berkas, dan terungkap bahwa ia merupakan pemain yang dimiliki oleh Melbourne City, yang merupakan sepupu dari Manchester City. Melbourne City termasuk dalam grup pemilik yang sama, yaitu City Football Group. Matt Baker, berusia 15 tahun, bisa mengisi berbagai posisi, seperti bek sayap atau gelandang tengah. Nama lengkapnya adalah Matthew Sitorus Baker. Mengacu pada nama Sitorus, terungkap bahwa Matt Baker memiliki darah Indonesia melalui keturunan Batak, Toba, karena Sitorus adalah salah satu warga dari daerah tersebut. Shin Tae-yong jadi contoh, pelatih timnas Indonesia rangkap jabatan mirip pelatih interim Korea Selatan. Federasi Sepak Bola Korea Selatan baru-baru ini memutuskan menggunakan pelatih interim, Hwang Seon-hong, dari timnas Korea Selatan U23 untuk mengisi posisi pelatih di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini membuat Hwang Seon-hong merangkap jabatan sebagai pelatih timnas Korea Selatan dan timnas Korea Selatan U23, meskipun hal ini bukan hal baru di dunia sepak bola Korea. Namun, keputusan ini tidak luput dari kritikan, terutama karena Hwang Seon-hong juga harus memimpin skuad Piala Asia U23, yang juga berfungsi sebagai kualifikasi untuk Olimpiade 2024 Paris. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Korea Selatan, tetapi juga terlihat di Indonesia, di mana pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bertanggung jawab atas timnas kelompok umur dan timnas senior sejak awal. Rangkap jabatan ini, seperti dua mata pisau, dapat membawa hasil positif atau negatif. Meskipun banyak kritik terhadap keputusan KFA, beberapa pelatih yang memegang lebih dari satu timnas juga mengalami keberhasilan.
Namun, media Korea Selatan memberikan contoh kegagalan, seperti yang dialami oleh pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, yang gagal memimpin timnas Jepang dan timnas Jepang U23 pada tahun 2020. Jelang lawan Vietnam, penyerang timnas Indonesia makin ganas di Liga 1. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam mendekat, penyerang timnas Indonesia semakin tajam di Liga 1. Timnas Indonesia memiliki agenda penting dengan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret mendatang. Pertandingan ini akan melibatkan laga home dan away melawan Vietnam. Pada 21 Maret 2024, Timnas Indonesia, yang dilatih oleh Shin Tae-yong, akan lebih dulu menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Menjelang pertandingan tersebut, Shin Tae-yong mendapat kabar baik, terutama dari beberapa penyerang yang tengah tampil impresif di Liga 1. Salah satu penyerang yang menunjukkan performa cemerlangnya adalah Dimas Drajat. Meskipun sempat tersisih pada Piala Asia 2023 oleh Rafael Struijk, namun Dimas Drajat kini mendapatkan peluang baru. Rafael Struijk gagal mencetak gol pada Piala Asia 2023, sehingga dengan performa impresif Dimas Drajat di Liga 1, Shin Tae-yong kemungkinan akan memberikan kesempatan pada penyerang Persikabo 1973 tersebut. Dalam dua laga terakhir, Dimas Drajat mencetak 3 gol yang mengesankan. Satu di antaranya dicetak saat Persikabo melawan Borneo FC pada pekan ke-25 Liga 1, pada tanggal 22 Februari. Performa yang mengejutkan ini membuat Dimas Drajat berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Vietnam.